Kita sudah sampai di segmen terakhir di ID Succession Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Jimmy, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Pak David. Ya, dari Jokowi ini, Pak, tanpa menyebutkan lokasi di mana ada Dimas, average di 230. Target price di berapa? Analisis Anda, Pak Dimas? Untuk saham apa, Pak? Dimas. DMAS, Pak. Dimas. Ya. Oh, DMAS, oke. Average di 230, Pak. Oke, untuk Dimas, trennya mengalami kenaikan kembali seperti itu. Sedangkan untuk support, saya melihat di level 200 sampai dengan 210 support yang cukup baik seperti itu untuk Dimas ya. Kemudian kalau kita bicara untuk resisten, maka Dimas seharusnya mampu untuk kembali ke level 240 sampai 260. Oke, sudah ambil posisi 230 di average, di hold saja begitu, Pak? Betul, di hold saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Edi Basuki di Cempaka Putih. INTP sudah ambil posisi di 11.800. Support dan resistennya untuk sepekan ke depan. Oke, 11.800 menurut saya harga yang cukup bagus ya. Dan INTP seiring dengan kenaikan market juga kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Tetapi saat ini wajar kalau untuk koreksi sehat. Sedangkan untuk support saya melihat dari INTP akan berada di kisaran level 12.000 sampai dengan level 12.500. Ini support yang baik untuk INTP. Yeah. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang target, untuk target jangka pendek, INTP akan kembali ke level 15.000 sampai dengan 16.000. Baik, dari Pak Edi Basuki, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Cing di Jakarta, MDKA. Tadi juga sempat kita singgung, Pak. Ambil posisi di 1935. Review singkat saja, Pak Jimmy. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk MDKA, ini merupakan potensi seperti itu. Sehingga saya langsung masuk ke dalam support. Ya. Untuk support, saya melihat untuk MDKA berada di kisaran 1.880 sampai 1.900. Ini support untuk MDKA. Kemudian untuk resisten dari MDKA saya melihat akan menuju kembali ke level psikologis 2000 dan tidak tertutup kemungkinan di target 2100 sampai dengan 2200. Baik, kita beralih ke Ibu Sulis di Jawa Tengah, Pak Jimmy. Mohon analisisnya untuk saham PH. Berapa target harga untuk sepekan ke depan? Tapi tidak menyebutkan ini sudah ambil posisi atau entry di level berapa. PH, Pak Jimmy? Oke, baik. Untuk saham PH, saya melihat saat ini pergerakan saham PH ini cenderung sideways ya, seperti itu. Sehingga mungkin untuk jangka pendek tidak terlalu ada signifikansi harga. Tetapi saya akan memberikan, kalau misalnya kita bicara dari sisi support, maka seharusnya support dari PH ini akan berada di kisaran 1.480 sampai dengan 1.500. Sedangkan kalau target dari PH, kalau memang sudah ada pergerakan yang signifikan, tidak tertutup kemungkinan PH ini mampu untuk mengalami kenaikan ke level 1.700 sampai dengan 1.800-nya. Baik, jawaban untuk Ibu Sulis di Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Hidayat tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pegas. Tadi juga sudah kita bahas, Pak Jimmy. Nextnya ada Ibu Yunita dari Jakarta. Untuk friend, Pak, stok harga di 80. Analisis Anda, Pak Jimmy, untuk friend. Untuk friend ya, jadi untuk friend ini sementara saya melihat trennya downtrend, ya. Jadi ini perlu dicermati. Kalau kita bicara dari sisi support dan resisten, maka saya melihat untuk support nampaknya akan berada di kisaran harga 58 sampai dengan 60, which is cukup dekat dengan harga yang sekarang. Ya. Sedangkan untuk target, saya melihat untuk jangka pendek, friend bisa kurang lebih di kisaran harga 70 sampai dengan 80 untuk jangka pendek. Oke, sudah ambil posisi di 80, rekomendasinya Pak Jimmy? Oke, karena sudah ambil di posisi 80 ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena saham ini sejauh ini menunjukkan penurunan, ya. Kalau misalnya penurunannya dirasa masih bisa masih masuk dengan manajemen risiko, ya, bisa dilakukan switching ke saham yang lain. Tetapi kalau dirasa penurunan ini sudah relatif cukup besar dan tidak nyaman kalau dilakukan switching, mau tidak mau terpaksa
hold dari saham ini. Oke, kemudian kita sapa Ibu Leli di Jakarta. BHAT sudah ambil posisi di 608. Bakti Mulia Arta, Pak Jimmy, penutupan sesi kedua 595 ditutup flat. Analisis Anda? Oke, untuk BHAT ya, secara jangka menengah, jangka panjang, saham ini nampaknya menunjukkan uptrend yang sangat kuat sekali seperti itu ya. Ada kecenderungan koreksi sehat dari saham ini, ya, namun tetap diperhatikan untuk likuiditasnya. Oke. Nah, untuk supportnya saya melihat seharusnya BHAT ini mampu bertahan di kisaran 500 sampai dengan 520, ini sebagai supportnya. Sedangkan kalau kita bicara secara resistennya, karena membuat harga baru lagi ya, seperti itu, atau new high, saya melihat ada kecenderungan untuk saham ini bila tetap melanjutkan kenaikannya, berada di target 700 sampai dengan 800. Oke, terakhir singkat saja Pak Jimmy, ada Pak Alex di Jakarta, Doit 262 langsung support dan resisten. Pak Jimmy, waktu kita terbatas, Pak. Baik, untuk Doit, untuk support akan berada di 230 sampai dengan 240 untuk support. Kemudian untuk targetnya akan berada di 260 sampai dengan 270 untuk jangka pendek. Baik, Pak Alex di Jakarta. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Jimmy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak Jimmy. Terima kasih Pak David, sama-sama, sehat selalu. Ya, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan tadi kita berbincang bersama dengan Bapak Jimmy Dimas Wahyu yang merupakan pengamat dan juga praktisi pasar modal. Pemirsa, di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Dan akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa, Pak.